Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Kusnul Karomah dari Prodi Syariah jurusan Hukum Keluarga Islam. Teman-teman, sahabat online, Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat hidayah serta kesehatan sehingga kita dapat menemui bulan suci Ramadan ini dengan keadaan sehat walafiat, tentunya kuat dalam menjalankan ibadah puasa. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk men-share kepada sahabat-sahabat online mengenai niat. Sahabat-sahabat online, perlu kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari banyak jenis ibadah ataupun kewajiban kita yang harus kita laksanakan untuk didasari dengan adanya niat. Ketika tidak didasari dengan adanya niat, kita tidak bisa mencapai kesempurnaan dalam ibadah tersebut. Contohnya, ketika kita berpuasa, sama seperti pada saat ini dalam bulan suci Ramadan yang sangat mulia, kita umat muslim, khususnya umat muslim yang perempuan tidak dalam keadaan haid, itu diwajibkan untuk melaksanakan puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini perlu diketahui bahwasanya ketika kita melaksanakan puasa Ramadan ada yang namanya niat. Ketika kita tidak berniat, maka puasa kita tidak akan sah atau tidak dianggap seperti itu, dan kita akan mendapatkan dosanya. Teman-teman online sekalian, pada kesempatan ini saya akan membawakan tema yang berjudul niat itu penting gak sih? Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tema yakni apakah niat itu alasan apakah? Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tema yang berjudul alasan mengapa niat itu diharuskan dalam sebuah ibadah. Dalam hal ini mau menjelaskan tentang niat ataupun alasan mengapa niat itu harus diharuskan, selain dijelaskan dalam kitab-kitab fikih yang lain, juga dijelaskan pada qaidah al-fikiyah yang mana dia yang mendasari semua hukum. Jadi sebelum adanya hukum atau terbentuknya sebuah hukum, itu ada yang namanya qaidah fikiyah. Kali ini saya akan membawakan tema yang berjudul alasan mengapa niat itu diharuskan dalam sebuah ibadah. Perlu kita ketahui sahabat-sahabat online bahwasanya dalam melaksanakan sebuah ibadah kita harus didasari dengan niat, karena niat itu merupakan dasar dari segala urusan, baik itu ibadah maupun non ibadah, seperti itu. Dalam mewajibkan dalam ibadah wajib ataupun sunnah diwajibkan untuk adanya niat. Pada kesempatan kali ini pembahasan kita akan kaitkan dengan qaidah fikih, yang mana dalam qaidah fikih ini membahas tentang kaidah-kaidah yang menjelaskan sebuah perkara atau salah satunya seperti niat itu dijelaskan dalam qaidah fikih. Apakah niat itu sangat penting? Kenapa kok niat itu harus ada seperti itu? Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas salah satunya qaidah fikih yang pertama, yaitu al-umuru bi maqasidiha. Apakah al-umuru bi maqasidiha? Al-umuru bi maqasidiha adalah segala perkara atau segala kegiatan atau sesuatu itu tergantung kepada niatnya. Tadi sudah disinggung di awal bahwasanya sebuah ibadah itu akan dianggap atau akan ada atau bahasanya itu tidak kosong atau tidak sia-sia kita menjalankan ibadah tersebut kecuali dengan adanya niat. Al-umuru bi maqasidiha ini kita ambil contoh seperti pada saat ini, pada bulan suci Ramadan, umat muslim diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa.
bulan suci Ramadan, terkecuali untuk wanita yang sedang dalam keadaan haid, nifas, ataupun menyusui. Niat itu sangat penting. Makanya dalam Al-Umur Bimaqasidihah ini contohnya ketika seseorang itu melaksanakan sebuah ibadah puasa yang diwajibkan ataupun sholat wajib, terutama ketika dia tidak didasari dengan atau tidak berniat dalam melaksanakan ibadah tersebut, maka ibadah tersebut tidak dianggap sah, malah tidak dianggap sah. Ketika dia melaksanakan percuma saja karena ibadahnya itu tidak dianggap karena tidak didasari dengan adanya niat. Itulah al-umur bimaqasidihah. Ketika kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari, sama saja. Ketika kita berpuasa Senin atau Kamis, tapi kita tidak berniat untuk berpuasa Senin atau Kamis, ya ketika kita berpuasa, ya kita hanya mendapatkan lapar dan juga hausnya saja, seperti itu. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah, yang artinya padahal mereka hanya diperintahkan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, semata-mata menjalankan agamanya dan menjalankan sholat serta menunaikan zakat. Pada dasarnya yang begitulah merupakan agama yang lurus. Di sini juga diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari Muslim yang mana bunyinya innama a'malu biniyat wa innama likulli imri'in manawa. Artinya segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Kemudian apa yang kita dapatkan tergantung pada niatnya juga. Begitulah sahabat-sahabat online. Jadi dari riwayat hadis Bukhari Muslim yang sudah saya bacakan, kemudian dari ayat Al-Maidah dapat kita simpulkan bahwasanya semua yang kita kerjakan itu tergantung pada niatnya, dan apa yang kita dapatkan juga tergantung pada niatnya. Ketika kita berniat untuk menjelekkan orang lain atau merendahkan orang lain, maka kita akan mendapatkan apa yang kita niatkan seperti yang kita niatkan. Kalau kita meniatkan jelek, ya kita akan mendapatkan kejelekan atau keburukan. Seperti itu teman-teman online. Kemudian ketika kita melaksanakan sholat ataupun ibadah-ibadah yang lain, maka jangan lupa bahwasanya niat itu sangatlah penting dan wajib untuk berniat. Ketika tidak berniat, maka ibadah yang kita lakukan itu sia-sia. Kemudian yang akan saya singgung lagi yaitu pada kaidah al-maqsidul lafdi ala niyatil lafdi. Kenapa saya mengambil kaidah ini? Ini masih ada hubungannya dengan al-umuru bimaqasidihah. Pada al-umur bimaqasidihah dijelaskan bahwasanya segala perbuatan atau apa yang dilakukan itu tergantung dengan niatnya. Untuk al-maqasidul lafdi ala niyatil lafdi ini masih ada kesamaan atau kemiripan pada al-umuru bimaqasidihah, yang artinya al-maqasidul lafdi ala niyatil lafdi itu semua maksud atau semua yang kita maksud itu tergantung kepada niatnya, tergantung pada lafadznya. Jadi apapun yang kita perbuat itu sesuai dengan maksud kita atau sesuai dengan niat kita, sama aja seperti al-umuru bimaqasidihah tadi. Dapat kita ambil contoh dalam maqasidul lafdi ala niyatil lafdi ini ketika kita sedang melaksanakan sholat. Pasti teman-teman online pernah ketika melaksanakan sholat di rumah ataupun di kamar ataupun ketika di pondok, ketika sahabat-sahabat online sedang sholat, ada teman atau fulan yang bertanya, misalkan bertanya, wahai fulanah, di manakah kerudungmu? Aku ingin meminjam, misalkan seperti itu. Nah, ketika kita sholat kan kita tidak mungkin untuk menjawab sholat tersebut. Nah, pada dasarnya dalam kaidah ini dijelaskan ketika ada seseorang itu sedang sholat, kemudian ada yang bertanya seperti itu, ketika dia melafalkan sebuah ayat Al-Quran ataupun sesuatu yang dia itu berbahasa Arab,
namun dimaksudkan untuk tidak menjawab, tapi hanya untuk membacanya saja, seperti lafadz udkhuluha bisalamin aminin, maka lafadz tersebut tidak dimaksudkan untuk, maka ketika dia melaksanakan atau mengucapkan lafadz tersebut, sholatnya tidak batal. Kecuali beda lagi ketika dia itu menjawab pertanyaan dari si fulanah tadi yang bertanya, di manakah kerudungmu? Ketika kita yang sedang sholat itu menjawab dengan bahasa Arab, namun ditunjukkan untuk mereka yang bertanya, maka sholat kita seketika akan batal. Jadi pada dasarnya, walaupun sama-sama menggunakan bahasa Arab, namun maksudnya itu berbeda, maka ibadah kita akan seketika batal, seperti itu. Jadi semua itu memiliki maksud, sama aja kayak niatnya. Kalau misalkan niatnya itu untuk menjawab, ya sudah menjawab pertanyaan fulana, maka sholat kita akan batal. Beda lagi ketika maksud dari ucapan kita atau niat dari ucapan kita itu tidak untuk menjawab si fulana tadi, maka tidak akan batal sholat kita. Seperti itu teman-teman online. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dan saya share kepada teman-teman online. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa, niat merupakan dasar apa yang kita lakukan selama ini, baik itu dalam ibadah maupun tidak ibadah. Karena ketika kita berniat untuk kebaikan, maka kebaikan akan mendatang kepada kita. Ketika kita berniat untuk kejelekan, maka kejelekan pun akan yang kita dapatkan. Seperti itu teman-teman. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang-kurangnya saya mohon maaf sekali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutarannima la tanqadi anta lirruhi dawa Ramadan 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 ya habib Ramadan Ramadan laitaka daw